Cerita tentang emas. Dalam. Bukan mas-mas ini maksudnya. Nah, emas yang ini. Kamu pasti butuh dana untuk masa depan. Dana pendidikan, dana ibadah, dana pernikahan, dana pensiun. Tapi sembarang investasi bikin gak pasti. Mau yang lebih pasti? Masa depan lebih pasti dengan emas. Cicil emas di BSI. Pasti. Pasti happy, cicilan ringan. Pasti cincai, jangka waktu fleksibel. Pasti santai, karena angsurannya tetap. Pasti nyaman, emas tersedia di awal dan sesuai syariah. Apply-nya, modal KTP aja. Tunggu apa lagi? Segera cicil emas sekarang. BSI Cicil Emas. Masa depan jadi lebih pasti. Bank Syariah Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail fi kitabil karim. Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin shadiqil wa'dil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du, ayyuhal ikhwanul muslimin rahimakumullah. Utamanya Bapak dan Ibu pengurus dan jajaran pengurus PGRI Kabupaten Bangkalan yang sangat saya hormati, Bapak Ibu pengurus dan jajaran pengurus PGRI cabang dan cabang khusus se-Kabupaten Bangkalan yang saya hormati. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita, sehingga kita sampai saat ini masih dapat menunaikan ibadah puasa di bulan suci Ramadan dengan penuh iman dan ikhlas semata, mengharap ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, kultum menjelang berbuka puasa hari ini mengambil sebuah tema bersyukur. Dalam ilmu tasawuf, bersyukur mempunyai makna ucapan, sikap, dan perbuatan berterima kasih dan memuji Allah subhanahu wa ta'ala, disertai pengakuan yang tulus atas nikmat yang diberikan Allah subhanahu wa ta'ala. Bersyukur merupakan salah satu bentuk sikap yang direkomendasikan Allah subhanahu wa ta'ala kepada hambanya ketika seorang hamba yang beriman mendapatkan nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala.
Bersyukur juga merupakan salah satu perbuatan hati yang dapat membawa seorang hamba ke dalam suasana hati yang tentram, damai, dan bahagia. Karena dengan bersyukur, seorang hamba yang beriman merasa cukup dengan nikmat yang telah Allah berikan kepadanya, sehingga hatinya merasa tentram, damai, dan bahagia. Tetapi sebaliknya, bagi orang-orang yang tidak mau mensyukuri nikmat Allah, mereka karena tidak pernah merasa cukup dengan nikmat yang telah Allah berikan kepada mereka, sehingga hati mereka menjadi tidak pernah tentram, tidak pernah damai, dan tidak pernah bahagia. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Ma'asyiral muslimina rahimakumullah. Lalu bagaimana hakikat bersyukur yang sebenarnya? Dalam hal ini para ahli tasawuf dan para ahli fikih sependapat bahwa hakikat bersyukur sebenarnya adalah menjadikan nikmat Allah sebagai sarana dan prasarana untuk meningkatkan ketaatan kepada Allah, untuk meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hal ini saya akan mengajukan 3 contoh. Contoh yang pertama, tahun ini, tepatnya di bulan suci Ramadan ini, Allah telah memberikan kepada kita nikmat, yaitu berupa umur panjang yang berkah. Terbukti dengan dipertemukan kembali kita dengan bulan suci Ramadan di tahun ini. Kemudian juga Allah memberikan nikmat kepada kita berupa kesehatan. Dengan nikmat umur panjang yang berkah dan dengan nikmat kesehatan yang telah Allah berikan kepada kita, maka kita harus mengisi bulan suci Ramadan ini dengan amalan-amalan untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk meningkatkan ketakwaan dan ibadah kepada Allah. Jangan dibiarkan begitu saja bulan suci Ramadan yang penuh berkah dan penuh ampunan serta amal ibadah di bulan suci Ramadan ini, pahalanya yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mari kita puasa ini dijalani dengan baik, sholat tarawihnya juga dijalani dengan rajin, dan banyak-banyaklah membaca Al-Quranul Karim. Nah, ini salah satu bentuk hakikat bersyukur yang sebenarnya. Lalu contoh yang kedua, kita oleh Allah diberi nikmat berupa ilmu pengetahuan, ilmu agama, dan sebagainya.
dengan nikmat ilmu yang Allah berikan kepada kita, maka kita harus mengamalkan ilmu ini dengan baik. Maka kita harus mengajarkan ilmu ini kepada orang-orang yang membutuhkan. Lebih-lebih kita sebagai guru, kita sebagai pendidik. Oleh karena itu, meskipun di bulan puasa, di bulan suci Ramadan, kita sebagai guru, kita sebagai pendidik harus tetap semangat menjalankan tugas kewajiban sebagai guru dan sebagai pendidik. Karena ucapan guru adalah petunjuk. Petunjuk tentang kebenaran, petunjuk tentang kebaikan kepada peserta didiknya. Petunjuk kebenaran, petunjuk kebaikan itu adalah pahala. Sebagaimana hadis Rasulullah Muhammad SAW, man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Barang siapa menunjukkan pada suatu kebenaran, suatu kebaikan, maka baginya pahala sama seperti orang yang mengerjakannya. Alhamdulillah. Kemudian saudaraku sekalian, langkah kaki seorang guru adalah ibadah. Langkah kaki seorang guru, seorang pendidik adalah pahala. Semakin jauh tempat tugas kita mengajar, maka semakin besar pahala yang kita dapatkan. Dalam hal ini, hadis Rasulullah Muhammad SAW, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman syahhalallahu laka tariqan ilal jannah. Barang siapa yang melakukan suatu perjalanan di mana dalam perjalanannya itu tidak ada maksud dan tujuan apapun kecuali hanya masalah ilmu, mengajarkan ilmu atau mencari ilmu, maka kelak akan dimudahkan oleh Allah jalannya menuju surga. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Kemudian contoh yang ketiga, kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberi nikmat berupa harta. Dari harta yang kita miliki merupakan nikmat dari Allah, kita ambil sedikit dari harta itu untuk disedekahkan kepada fakir miskin, kepada anak yatim, dan kepada orang-orang yang sangat membutuhkan pertolongan kita. Jika kita ngambil sedikit dari harta yang kita miliki untuk infak, lembaga-lembaga pendidikan Islam, masjid-masjid, musola-musola, dan sebagainya. Jika kita sudah melakukan 3 hal tadi, atau salah satu dari 3 tadi, berarti kita sudah melakukan hakikat bersyukur yang sebenarnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala
telah berjanji melalui firman-Nya dalam Al-Quran surah Ibrahim ayat ke-7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa itta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Dan ketika Tuhanmu Allah Subhanahu wa Ta'ala menyerukan, sesungguhnya barang siapa yang bersyukur atas nikmatku, niscaya aku akan menambah nikmatku padamu. Tetapi barang siapa yang kufur, yang mengingkari, tidak mensyukuri nikmatku, maka ingatlah azabku sangat pedih. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, janji Allah ini pasti ditepati. Oleh karena itu, mari kita berupaya senantiasa selalu bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Karena insya Allah, dan itu pasti, Allah akan menambah nikmat itu kepada kita. Dan sebaliknya, jika kita mengingkari, tidak mau mensyukuri nikmat Allah, maka sesungguhnya azab Allah itu sangat pedih. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, di akhir ngaji bersama kita sore hari ini, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita termasuk golongan orang-orang yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan pembahasan kita sore hari ini tentang bersyukur membawa keberkahan dan bermanfaat untuk kita semua. Selamat berbuka puasa. Semoga amal ibadah puasa kita hari ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enaknya hidup kalau dana selalu tersedia. Dana usaha, dana pendidikan, dana kesehatan. Tapi saat banyak kebutuhan, gimana cari dananya ya? Gadai emas aja di BSI, taksiran emas tinggi. Biaya ringan, prosesnya cepat, emas tersimpan aman. Layanan nyaman. Yuk gadai emas di BSI. Bisa di BSI Mobile juga. Bank Syariah Indonesia.